Yo minasan, kali ini gue mau membahas lagi tentang ledakan PLTN Chernobyl. Yang sebelumnya sudah gue jelasin sedikit mengenai alasan mendasar mengapa reaktor RBMK di PLTN Chernobyl bisa meledak. Padahal semuanya sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Sehingga beberapa pakar di bidang nuklir merasa hal tersebut sangat mustahil. Jika reaktor RBMK meledak secara tiba-tiba tanpa campur tangan manusia. Selain itu, penjelasan dari Direktur PLTN Chernobyl beserta jajarannya juga penuh dengan kejanggalan. Seolah-olah semuanya masih dalam kendali mereka. Oke, segitu dulu basa-basinya, dan bagi yang belum lihat video part 1, gue saranin, lihat dulu, biar lebih mudah memahami alurnya. Kali ini, gue mau mengulas sedikit mengenai awal mula atau kronologi dari ledakan reaktor nuklir nomor 4 di PLTN Chernobyl. Pada saat siang hari pukul 14, tanggal 25 April tahun 1986, atau lebih tepatnya 11 jam sebelum terjadi ledakan di reaktor nuklir PLTN Chernobyl. Pada saat itu, seluruh staf sedang melakukan uji coba keselamatan dan berhasil menurunkan daya listrik yang semula berada di angka 3.200 menjadi 1.600 MW dengan kondisi stabil. Proses ini dilakukan secara bertahap supaya bisa mencapai angka yang telah ditentukan, yaitu 700 MW. Namun, ketika para staf PLTN Chernobyl ingin menurunkan daya listrik yang semula 1.600 menjadi 700 MW, ada telepon masuk dari petugas gardu yang berada di Kiev. Mereka menyatakan tidak sanggup apabila daya listrik diturunkan lagi sebelum tengah malam. Sehingga petugas gardu meminta staf di PLTN Chernobyl agar mau menundanya selama 10 jam. Jika kita berbicara mengenai SOP, maka setinggi apapun jabatan seseorang di PLTN Chernobyl, orang tersebut harus tetap mengikuti instruksi dari petugas gardu apabila ingin menurunkan daya listrik menjadi 700 MW. Namun, Viktor Bryukhanov, Anatoly Dyatlov, dan Nikolai Fomin malah membiarkan tes ini agar tetap dilanjutkan dengan cara menunggu pergantian shift siang ke shift malam. Padahal, rata-rata pekerja pada shift malam merupakan anak-anak muda yang baru saja lulus pendidikan tinggi dan tidak pernah dilatih mengenai tes keselamatan. Karena percobaan ini masih bersifat rahasia dan hanya beberapa senior saja yang tahu. Meskipun tes ini diawasi langsung oleh Dyatlov dan disetujui oleh Bryukhanov, tapi ketika praktiknya, Dyatlov malah melanggar semua buku panduan dan catatan penting yang telah digarisbawahi oleh staf shift siang. Akhirnya Leonid Toptunov selaku seorang insinyur nuklir muda sekaligus operator junior shift malam yang bertanggung jawab untuk mengendalikan serta menstabilkan inti reaktor, bersama dengan Alexander Akimov yang merupakan seorang operator senior, mulai memimpin jalannya tes ini dengan penuh kebingungan, ketidaksiapan, dan keraguan. Oke, segitu dulu ceritanya. Nanti gue sambung lagi di part 3. Bye-bye.